Engkau selalu baik, sungguh baik bagi hidup kami. Kami percaya Engkau di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami semua rindu Tuhan Engkau berbicara kepada kami, supaya kami selalu kuat. Kami tetap semangat mengiring Tuhan, walaupun kondisi sulit, walaupun keadaan tidak memungkinkan untuk selalu bersyukur. Tapi kami mau terlalu bersyukur kepada Tuhan, karena kalau kami hidup pun itu sudah karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dengan firman-Mu. Bila pengurapan daripada Tuhan turun atas hamba, berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir, berkati telinga, hati dan pikiran kami, supaya Tuhan kami boleh fokus dan kami pulang membawa sukacita. Terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Silakan dulu saudara yang terkasih. Shalom. 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 Apa kabarnya saudaraku? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Apa kabarnya saudaraku? Luar biasa, Dahsyat, yes, yes, yes. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Siapa yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini? Saudara diberkati Tuhan, amin. amin. Kalau yang punya masalah, buang dulu masalahnya. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan. Kalau nanti sudah bertemu dengan Tuhan, masalahnya akan hilang. Hari ini saya beri judul saudaraku, jangan putus asa. Katakan dulu, saya sama diri kita dulu bilang, baru bilang sama tetangga kita, amin. Bilang, hei kamu jangan putus asa ya. Bilang kira-kiranya juga, jangan putus asa ya. Dalam kehidupan manusia, putus asa itu sepertinya bukan lagi hal yang baru ya. Saya percaya setiap orang pernah putus asa. Karena apa? Bisa karena keadaan, misalkan seseorang yang belum dapat pekerjaan, tetapi sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun belum dapat pekerjaan, sampai pada titik putus asa. Atau seseorang yang ingin menambahkan buah hatinya, tapi nggak diberikan Tuhan, atau belum didapat. Ada orang sampai putus asa. Atau ada juga orang jodohnya nggak muncul-muncul, atau nggak tahu, nggak lahir-lahir, atau nggak tahu masih mungkin di benua asing dia kan, putus asa. Atau mungkin karena ekonomi, suami nggak kerja, istri hanya buruh biasa, sampai kebutuhan banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Putus asa. Nah, oleh karena itu, apa saja yang membuat seseorang putus asa? Kita kan belajar di satu kisah yang luar biasa saudaraku. Karena bertepatan juga hari ini Tuhan Yesus kan sudah bangkit dari kematian. Tetapi Tuhan Yesus kita 2000 tahun yang lalu pada saat ini belum terangkat ke surga, masih berada di dunia. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Kita buka Alkitab kita Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Ini banyak kayaknya. Tapi kalau kita baca dengan serius, dengan seksama, pasti kita akan mendapatkan hal yang baru di sini. Nah, saya minta semua kita bangkit berdiri. Pada pagi hari ini saya mau kita dapat bagian semua membacanya. Dan nanti saya ayat pertama, nanti ada yang baju kuning sebelah sana ayat ke-14, dan terus ke kanannya mundur lagi supaya kita mendapat semua. Amin. Supaya kita fokus, karena biasanya kalau ayatnya banyak, satu orang yang baca, kebanyakan bisa aja yang lain menonton gitu ya kan, malah nggak konsentrasi. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Judulnya di situ, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat 13. Pada hari itu juga ada dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka.
sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenalnya. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke gunung dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia Dan beberapa teman kami telah pergi dari kebun itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka menegakkan kampungan mereka itu, lalu ia membuat seorang orang yang dapat meneruskan perjalanannya. Lanjut. Mungkin bisa baca dari depan juga. Dari depan. Boleh mungkin bacanya suaranya agak kencang ya, supaya semua dengar, jangan bisik-bisik. Tetapi mereka sangat mendustanya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami." Sebab hari telah menjelang malam, matahari hampir terbenam. Lalu masuklah untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kelas murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan dirinya kepada Simon." Satu lagi. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan. Amin. Silakan dulu saudara yang terkasih. Saudaraku menyimak kisahnya ya. Jadi kisahnya ini Tuhan Yesus pada saat itu sudah bangkit dari kematian. Nah, kita akan belajar bersama-sama nanti. Kenapa saya beri judul di situ? Jangan putus asa. Nah, ada dua orang
rasul Tuhan Yesus atau muridnya yang pergi berjalan ke daerah Emmaus, ke suatu tempat lain yang tidak di Yerusalem. Nah, saya beri judul itu putus asa karena pada saat itu memang semua murid-murid Yesus sedang putus asa, kecewa, ketakutan. Karena apa? Guru yang mereka agungkan mati. Walaupun memang di tempat yang berbeda, Tuhan Yesus tidak ada lagi di kuburan itu waktu perempuan, dan Simon Petrus pergi ke situ tidak lagi. Tapi yang dua ini nggak tahu ceritanya karena mereka pergi dari Yerusalem. Nah, oleh karena itu bagaimana seseorang jadi putus asa? Saya ada berikan 3 poin penting di sini. Kenapa seseorang itu bisa jadi putus asa? Yang pertama, meninggalkan persekutuan. Katakan, sering meninggalkan persekutuan. Katakan, sering meninggalkan persekutuan. Sering meninggalkan persekutuan. Kenapa saya bilang gitu, saudaraku? Kan Tuhan Yesus sudah berpesan pada saat itu, kalau nanti dia ditangkap, mereka harus stay di Yerusalem. Makanya kan saudaraku tonton film Tuhan Yesus, mereka kan berkumpul di satu rumah itu kan. Mereka berkumpul di satu rumah, semua rasul-rasul, semua pengikutnya itu di Yerusalem. Artinya apa di situ? Yang dua orang ini memisahkan diri dari perkumpulan mereka. Ini yang terjadi. Makanya mereka menjadi putus asa. Di ayat 13 dikatakan, pada hari itu juga ada 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kalau 7 mil itu kira-kira sekitar 10 km lah. Mungkin dari Batu Haji ke Botania. Padahal Tuhan bilang mereka harus stay di Yerusalem. Jangan pergi dari persekutuan, dari habitat mereka, dari teman-teman mereka yang ada di Yerusalem. Inilah yang membuat 2 orang ini menjadi orang yang putus asa. Kalau kita lihat tadi di situ, kita baca muka mereka itu muram, ya kan? Muka mereka muram, muka-muka kecewa karena apa? Mereka itu meninggalkan persekutuan. Sama halnya seperti kita. Seringkali kita anak Tuhan banyak putus asa karena kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Kita sering gak ibadah, akhirnya muka kita muram, muka kita gak diberkati Tuhan, hati kita gak tenang. Itu karena apa? Karena kita sering meninggalkan persekutuan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali supaya jangan persekutuan kita tinggalkan. Seperti dibilang Paulus, seperti yang dibisikan orang. Jangan sampai kita meninggalkan habitat kita. Saya pernah nonton, saudaraku, kalau Animal Planet itu, kalau di stasiun televisi Geography Channel itu, singa itu kuat kalau dia ada di koloninya. Biasanya singa itu ada rajanya, itu namanya disebut singa jantan. Nah, itu istri-istrinya banyak. Singa-singa betina itu banyak, saudaraku. Karena di dalam ilmu kebinatangan itu jantan yang paling perkasa, dialah yang berhak mengawini semua betina-betina itu. Nah, singkat cerita, kalau saya nonton, saudaraku, walaupun singa yang hebat luar biasa, tetapi kalau dia lari atau terpisah dari koloninya, musuh terbesarnya singa tahu nggak apa? Siapa yang udah pernah nonton film Lion King? Siapa namanya itu? Yang kecil itu namanya? Siapa? Siapa udah nonton? Simba. Simba ya. Siapa namanya? Simba. Ya, Simba, betul sekali. Yang sudah nonton pasti tahu ini. Nah, singa itu kalau dia terpisah dari kawanannya, dari koloninya, itu musuh terbesarnya itu hiena. Dia dibilang kucing enggak, dibilang kayak anjing juga enggak, tapi itu binatang yang sangat rakus. Kalau saudaraku belajar, itu sampai tulang-tulangnya habis dimakan dia loh. Kalau misalkan dia makan rusa, itu sampai tulang-tulangnya dimakan karena memang giginya sangat kuat sekali.
Jadi kalau seekor singa berpisah dari kawanannya, padahal singa itu terkenal dengan raja hutan, tapi kalau dia terpisah, singa juga bisa mati. Kalau nggak percaya, coba saudara nonton di YouTube, Geography Channel atau apa jenis animal film gitulah ya. Itu singa kalau terpisah, itu seringkali menjadi bulan-bulanan hiena. Padahal dia singa, dia tahu dia adalah raja hutan. Tetapi itulah kelemahan singa itu, kalau dia terpisah dari kawanannya, dia menjadi lemah dan tak berdaya. Bahkan dia bisa mati. Karena apa? Tidak ada yang menolong dia. Sama halnya seperti kita, saudara. Kita ini, saya sudah pernah bilang, kita ini singa-singa yang sedang tertidur sebenarnya. Kita kan diberikan Tuhan roh yang besar. Bahkan roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Artinya apa? Sebenarnya di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Karena apa? Kuasa Tuhan ada di dalam diri kita. Tetapi sering sekali kuasa yang dalam diri kita enggak muncul, enggak berfungsi. Karena apa? Kita terpisah dari persekutuan kita. Kita berpikir, wah, kalau justru kita sering ada masalah, malah enggak datang gereja. Nah, itu yang menjadi kesalahan terbesarnya. Harusnya kalau kita memiliki masalah, memiliki pergumulan, memiliki tantangan, harusnya kita bergabung dengan persekutuan, karena di sana kita dikuatkan. Amin. Di dalam persekutuan, percayalah, bahkan tidak mungkin kita pulang tidak mendapatkan sesuatu. Seburuk-buruknya orang berkhotbah, nggak mungkin saudara nggak mendapatkan halnya satu pun yang menguatkan, yang terlekat di hati Anda untuk menjadi pegangan bagi saudara. Saya percaya setiap ada persekutuan, ada kesaksian, pasti kita dikuatkan. Amin. Contohnya kayak kami ada komunitas, di sana itu nggak lebih condong firman Tuhan, tapi lebih condong kesaksian. Tetapi lewat kesaksian mereka, kita bisa dikuatkan loh. Bahkan orang yang sederhana, yang tidak kita pandang, kita mungkin kita lebih besar atau iman kita lebih kuat dari dia, tapi kadangkala kesaksian dia bisa menguatkan kita juga. Artinya apa? Kalau kita sering masuk di dalam persekutuan, di komunitas kita, di dalam gereja, mungkin di dalam STM, mungkin di dalam PDO, percayalah, setiap kamu mengikutinya, ada kekuatan yang baru kamu terima. Amin. Ingat loh ya, kita ini singa-singanya Tuhan. Makanya kalau Tuhan itu disebut singa dari Yehuda, artinya raja dari segala raja. Kita ini anak-anaknya singa Tuhan yang sangat kuat dan perkasa. Siapa yang berani megang singa? Kekuatannya itu, saudaraku, kalau dikalikan dengan manusia dengan singa itu 50 kali besarnya daripada kekuatan manusia. Makanya saudaraku jangan coba-coba pergi ke taman safari kan. Kayaknya kuat nggak singa ini ya? Kamu lihat dia santai kan, kalau singa nggak hepot kan, kalau anjing datang hepot kan, mutar-mutar. Kalau singa dia slow aja, kalem-kalem gimana. Terus ya jangan sok-sokan kita pegang kumisnya itu kan, tarik kumisnya, selesai kita. Mau dia lagi tidur pun jangan diganggu-ganggu. Binatang yang sangat besar, gajah pun, jerapah yang sangat tinggi bisa dia tumbangkan. Karena singa itu sangat kuat. Saudaraku adalah singa. Katakan, saya ini singa. Apa musuhmu? Hiena itu bisa dibunuh oleh singa sampai 3. Kenapa saya bilang tadi kenapa singa bisa kalah? Karena dia sendiri. Biasanya hiena itu satu kelompok minimal 100 ekor. Ya kan? Itu selalu bersama-sama terus. Kalau satu dapat makanan, dipanggil semua, itu dalam 1 menit habis semua makanannya. 1 ekor zebra bisa habis semua. Tetapi sebenarnya kalau singa itu bersama-sama, bandingannya hiena itu ada 100 ekor, singa itu bisa koloninya paling banyak 20. Tapi 20 itu walaupun mereka 100 itu habis semua yang 100. Karena apa? Singa itu sangat kuat, saudara. Nah, kita ini sebenarnya manusia-manusia yang kuat, yang diberikan Tuhan roh yang sama dengan Dia. Kalau kamu punya masalah, kamu punya tantangan, kamu punya pergumulan, kalau kamu yakin kamu punya kuasa dari Tuhan, itu semua selesai. Amin. Tapi seringkali Tuhan izinkan masalah itu terjadi
supaya mengajarkan kamu, kita mengenal kita ini siapa, saudara. Jangan sampai kita pikir kita ini kucing, ya kan? Kucing dengan singa hampir-hampir mirip, karena mereka itu masih keluarga, masih spesies yang sama, ya kan? Ya, seperti berkeluarga kan sering kayak gitu. Biasanya kalau wanita sebelum menikah lembut, ya kan, lembut sekali. Ya saya seperti kucing kan. Udah nikah jadi kayak singa. Suami pun nggak bisa kemana-mana. Masuk. Udah jam berapa nih katanya? Nah kita ini harus stay menjadi singa. Artinya di situ bukan kita menjadi orang yang suka berantem, tetapi artinya kekuatan kita itu besar. Amin. Kenali dirimu. Saya bersaksi, saudaraku, seminggu yang lalu saya sakit, saudara, DBD. Itu 4 hari terbaring lemas sekali. Sampai saya berpikir, Tuhan, di mana sih Tuhan? Saudaraku pernah sakit parah nggak? Sampai kadang-kala ya kalau sudah sakit parahnya, kita sampai ada pada titik putus asa. Saya sampai bilang sama istri, kalau aku duluan nggak apa-apa ya. Karena memang lemas sekali, saudaraku. Jadi kumatnya itu dari jam 7, jam 5 sore sampai jam 10 malam itu kumatnya sakit sekali. Semua kepala kayak didotoki ya kan? Kayak dipukul-pukulin, meriang, menggigil, panas, stres. Segala macam cara saya buat. Kata orang, makan dulu jus daun pepaya katanya. Wah, saya blender, pokoknya saya pahitnya luar biasa. Aduh, karena udah pernah minum jus daun pepaya belum? Itu pahitnya kayak kita mau muntah, kita mau minum nih, tapi ya karena obat kita paksa. Nggak sembuh juga hari pertama. Terus ada yang bilang juga, ukup aja. Tahu ukup kan? Kayak sauna gitu. Masuk ke dalam selimut, kayak ada dibuat latihannya, terus dimasak rempah-rempah, daun serai, daun apalah, PG, bahasa Batak aku bilang ya, daun talas kayak gitu-gitulah. Pokoknya ramu-ramuan lah. Jadi itu dimasak dan uapnya itu yang kita dipanaskan lah kita. Itu saya keringat habis semua. Memang setelah itu agak segar. Besoknya datang lagi. Ini nggak benar ini. Saya sampai bilang sama istri, kalau gini udah aku duluan lah yang bisa ya. Memang jujur aja, kalau kita dalam kondisi lemah, sering kali kita putus asa, benar nggak saudaraku? Itu manusiawi. Jadi jangan kamu bilang, kayaknya aku ini sudah nggak anak Tuhan lagi. Karena setiap anak Tuhan juga putus asa. Ingat loh ya, Elia yang punya kuasa bisa menghentikan hujan dan bisa mendatangkan hujan dan mengalahkan nabi-nabi orang lawannya itu mati semua. Tetapi dia punya kuasa luar biasa, bahkan tidak mati. Dia pernah putus asa loh. Waktu dikejar musuhnya, dia bersembunyi dalam gua. Dia sampai bilang, Tuhan mati aja lah aku ini. Udah mati aja lah. Musa pun pernah bilang sama Tuhan, udah Tuhan bunuh aja lah aku. Jangan kamu siksa orang Israel itu, akulah kamu bunuh. Karena dia nggak tahan memimpin bangsa Israel itu. Karena bandannya, jubulnya kan, yang udah baca firman Tuhan itu kan. Dia sampai bilang, udah aku mati aja lah Tuhan. Ingat, mereka ini orang-orang yang luar biasa, bahkan singa-singa yang besar, yang bisa melakukan mujizat luar biasa, bisa putus asa. Katakan pada dirimu, kalau kamu putus asa, itu biasa. Tapi kalau kamu sudah sadari, kamu punya roh yang besar, kamu bisa menang. Katakan, aku bisa menang. Dan saya percaya memang, walaupun kondisi saya waktu itu lemah, tapi roh saya selalu berkata, Tuhan aku percaya Engkau hadir. Aku percaya Engkau di dalam hatiku. Dan saya selalu ingat, saudaraku, waktu saya sakit itu, lemah, kita kayaknya nggak punya pengharapan. Saya ingat Ayub, saudaraku. Ayub mati semua anaknya, hartanya habis. Tidak sampai di situ. Bukan cuma penyakit flu. Atau kita ganti langsung flu. Mati VP, flu.
Namanya udah berokan pasti adalah itu demam-demamnya ya kan. Kita bisul satu aja bisa demam loh. Siapa yang pernah kena bisul? Atau kena duit dolmong, apa tahu nggak dolmong? Lebah yang jahat sekali itu, kan itu bengkak, bisa demam loh dibuatnya. Kalau namanya udah borak sekujur tubuh, pasti dia demam, sakit, meriang juga. Saya percaya Ayub seperti itu. Tetapi apa yang saya pelajari dari Ayub? Ayub satu kata pun tidak pernah menghakimi Tuhan. Ayub tidak satu kata pun menghina Tuhan, menghujat Tuhan. Tapi apa tuh Ayub bilang? Kalau yang baik-baik aja kita terima, yang buruk pun kita harus terima. Amin. Itu perkataan yang luar biasa dari Ayub. Dari situ saudaraku mulai termotivasi. Saya ajak istri berdoa. Kami berdoa menyembah, saudaraku, menyembah. Puji Tuhan loh, setelah menyembah saya keringat habis. Tubuh saya langsung segar. Tetapi anehnya di hari keempat itu iblis masih menyerang juga. Tuhan masih izinkan saya diserang. Hari keempat saya tak demam juga. Baru disitulah saya bawa ke Al-Bros. Karena bos saya pun bilang, jangan kamu corona. Jadi orang pikiran yang lain pikirnya kan corona karena udah flu, udah yang rasa pun gak ada lagi ya. Namanya juga sakit. Kemana ada kita rasa lagi makan yang mana-mana. Akhirnya ke Al-Bros lah. Ya memang saya orangnya takut disuntik kan. Ya memaksakan diri nih, ini singa yang takut disuntik ini. Tapi jangan salah, Prabowo pun takut disuntik. Dia bilang dia perang daripada disuntik. Banyak orang takut disuntik. Jadi kami pergi ke Al-Bros lah, cek. Awalnya sih saya takut. Terus dokter bilang ya di rongsen lah ya katanya. Sama ambil darah. Dia ambil darah, memang trombosit darah saya drastis turun. Memang agak lemas memang. Tapi yang saya takutkan itu paru-paru saya sudah banyak. Misalkan kalau orang bilang kan kalau udah corona itu paru-parunya diserang. Tapi puji Tuhan setelah di rongsen semua normal. Amin. Saya percaya Tuhan izinkan semua terjadi. Tapi Tuhan juga menjaga kita. Amin. Hari ini apa yang kamu rasakan? Hari ini persoalanmu apa, saudaraku? Ingat, jangan tinggalkan persekutuan. Hari Minggu lalu sebenarnya saya sudah sakit di sini. Tapi saya selalu paksakan. Karena saya percaya datang kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Datang beribadah kepada Tuhan tidaklah menjadi hal membuat kita semakin sakit. Tapi saya percaya itulah kekuatan bagi kita. Amin. Saya masih ingat dulu. Saya dulu agak sepanggawa, saudaraku. Jadi dulu waktu kami di Tiban, masih di rumah mertua saya, ada motor butut-butut. Jadi saya engkol-engkolnya di minggu pagi nih, masih nggak ada yang mungkin yang tahu ya. Saya ngengkolnya itu nggak ada lagi itu apa namanya kayak alasnya itu bro. Jadi tinggal kayak pennya gitu loh, besi yang hanya satu. Jadi saya engkol nggak hidup. Karena saya saking emosinya saya engkol kuat. Tahu apa yang terjadi? Ini robek saudaraku, 10 jahitan. Itu minggu pagi loh, bayangin. Jadi minggu pagi jam 7 dioperasi lah kaki saya ini. Jam 9 ibadah di sini. Saya tetap ibadah. Saya nggak mau mengasihani diri, saya nggak mau beralasan tidak datang kepada Tuhan. Karena saya tahu persekutuan itu, hubungan saya dengan Tuhan, ibadah itu mengandung janji memberikan kita kekuatan. Amin. Hari ini kita diingatkan, kita yang malas ibadah saudara, kita yang sering meninggalkan persekutuan, kembali ke habitat. Ingat, kamu itu singa yang besar, yang kuat. Tapi kalau kamu sendiri memisahkan diri, kamu bisa dimakan hiena. Bukan hanya hiena, ada lagi saingan-saingannya kan. Singa itu nggak berkawan sama cita, saudaraku. Cita itu kayak sejenis, ya sejenis lah dengan mereka juga. Jaguar dengan singa itu nggak berkawan. Harimau dengan itu nggak berkawan. Karena mereka itu koloni. Karena di dalam ilmu binatang itu ada kekuasaan. Jadi kalau saudaraku belajar tentang ilmu binatang itu, mereka ada kekuasaannya ke tempat-tempat yang nggak boleh. Misalkan di daerah singa datang harimau, mati dia di sana. Orang singa dengan singa aja itu ada koloninya. Jadi makanya saya bilang, satu singa jantan itu satu koloni. Jadi nggak boleh di dalam satu koloni itu ada 2 jantan yang berkuasa. Jadi dia harus cari kerajaannya sendiri. Makanya yang sudah nonton film The Lion King itu seperti itu. Dia kalau udah dewasa anak yang jantan ini, dia harus cari koloninya.
dia buka kerajaan baru. Nah itulah saya bilang, kita nggak boleh terpisah dari komunitas kita. Yang kedua, kenapa kita sering putus asa? Tidak mengenal Tuhan dengan benar. Katakan, tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tidak mengenal Tuhan dengan benar. Perhatikan di ayat 21 dikatakan demikian. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel, tapi sementara ia telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudaraku, rasul-rasul dan murid-murid sudah bersama dengan Tuhan Yesus sudah lama, saudaraku. Mereka melayani bersama-sama. Tetapi murid-murid ini tidak mengenal Yesus dengan baik. Kenapa saya bilang gitu? Karena memang kondisi pada waktu Tuhan Yesus datang di bumi ini sebagai manusia, posisi Israel waktu itu dijajah oleh Romawi. Makanya waktu itu nggak ada raja Israel seperti misalkan Raja Yosia, Raja Hizkia, Raja Daud, Saul, nggak ada. Yang ada di sana kekaisaran Roma. Pontius Pilatus dan Herodes itu kerajaan Roma yang tidak percaya kepada Allah Yahweh. Pada saat itu orang Israel dijajah. Tetapi perhatikan saudaraku, rasul-rasul itu tidak mengerti kehadiran Tuhan pada waktu itu bukan untuk berperang, tetapi menyelamatkan jiwa orang untuk kembali kepada Bapa. Makanya perhatikan, mereka sudah bersama-sama, mereka kecewa kepada Tuhan mereka, kepada nabi mereka, kepada guru mereka, sampai mereka bilang gini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel, tapi sementara ia telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Banyak sekali di antara kita sebenarnya sama seperti murid yang 2 orang ini, tidak mengenal Tuhan dengan benar. Mungkin kita semua di sini sudah lahir dari Kristen itu dari mungkin di kandungan ya, atau ada di sini yang baru bertobat jadi Kristen. Coba angkat tangannya yang dari lahir jadi Kristen. Semua berarti sudah Kristen ya. Dan pertanyaan penting, apakah saudaraku sudah mengenal Tuhan kita sendiri? Nah ini yang penting kita pahami. Banyak sekali di antara kita yang belum mengenal Tuhan itu sendiri. Kita hanya tahu kulitnya aja, informasinya mungkin dari televisi. Kalau kita baca koran, baca paling besar, judul paling depan, kejadian tsunami di Aceh. Mungkin kita hanya tahu kisi-kisi yang depan, bahwa Yesus itu Tuhan, lahir di Yerusalem, dia pernah mati, dan dia bangkit, dia ada di surga. Sampai di situ aja. Sampai di judulnya aja. Tetapi tidak mengenal secara pribadi. Ini yang saya katakan, kita makanya sering putus asa dalam kehidupan, karena kita belum mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Yang pertama, tidak ada kata lain, kamu harus banyak belajar firman Tuhan. Amin. Kamu harus banyak belajar firman Tuhan. Seseorang kalau ingin kenal sesuatu, dia harus baca buku. Saudaraku, kenapa bisa tahu ilmu fisika? Minimal ilmu fisika lah tahu kan? Ilmu fisika. Karena saudaraku pernah sekolah dan belajar fisika, iya toh? Atau mungkin bisa nggak seseorang nggak pernah sekolah, udah besar, udah umur 25 tahun nggak pernah sekolah, ditanya ilmu fisika, kira-kira tahu nggak? Tidak akan tahu. Kenapa bisa saudaraku tahu 2 kali 2 4 gitu kan? Atau kali-kali tambah-tambah dibagi-bagi. Kenapa saudaraku bisa tahu? Karena belajar rumusnya. Saudaraku kalau mau mengenal Tuhan, saudaraku harus baca firman Tuhan. Karena disinilah Tuhan berada. Saudaraku, waktu kita belajar ya, di dalam Bible study kita, baca firman Tuhan, ternyata Tuhan kita luar biasa. Dan firman Tuhan bilang dia tidak pernah berubah. Saudara, kalau lihat di dalam Musa, Tuhan bisa belah laut. Itu hebat sekali. Sampai hari ini belum ada teknologi yang bisa belah laut. Misalkan Singapura kan udah hebat tuh. Kalau memang dia hebat, ngapain pakai ferry? Udah belah aja lah laut dari Batam ke sana supaya lebih murah kosnya. Tidak ada yang bisa.
Apalagi saudaraku di zaman Yosua, Tuhan bisa menghentikan matahari tidak berputar. Jadi waktu itu orang Israel berperang melawan musuhnya. Karena itu sudah hampir malam. Jadi Yosua bilang sama Tuhan, Tuhan ini musuh-musuh belum habis nih. Kalau nanti malam mereka bisa lari sembunyi. Musa minta sama Tuhan, Tuhan hentikan matahari. Tuhan hentikan matahari sampai habis musuhnya dibunuh mereka semua. Hebat nggak? Di saat itu juga mereka berperang melawan musuhnya, saudaraku. Mereka sangat sedikit. Tuhan bilang sama Yosua, karena mereka banyak, disuruh pulang sebagian. Supaya apa? Kalau mereka banyak, mereka pikir nanti mereka yang hebat. Akhirnya mereka sedikit yang berperang. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Memang nggak banyak memang orang Israel waktu itu bukan kisah Gideon. Tapi ini memang sedikit orang Israel waktu itu berperang. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menjatuhkan batu dari surga. Bayangin nggak? Menjatuhkan batu dari langit, membunuh musuh-musuhnya itu. Hebat nggak? Tuhan kita itu nggak pernah berubah. Kalau kita lihat kondisi sekarang, seolah-olah Tuhan nggak ada. Percayalah Tuhan tetap ada dalam hatimu. Amin. Tuhan kita nggak berubah, saudaraku. Kalau saudaraku punya iman, tolong kali sama dulu. Kalau saudaraku punya iman, minta sama Tuhan, bisa Tuhan turunkan batu dari sana. Apapun bisa Tuhan lakukan. Tuhan yang sama juga yang hari ini yang kamu sembah itu sanggup melakukan apapun untuk dirimu. Amin. Asal kamu mengenal Dia. Yang pertama tadi baca firman Tuhan. Yang kedua, kamu harus berkomunikasi dengan Dia. Kalau kamu nggak berkomunikasi, nggak ada doa dengan Tuhan, kamu tidak akan mengenal Dia. Saya sudah pernah sampaikan kan, yang misalkan bro, yang bro Joni lah, yang suka naik motor, pasti bro tahu suara motor teman bro satu kos ya, itu akan ada penyesuaian di dalam otak kita. Karena sering sekali informasi yang sama datang ke otak kita, kita tahu suara itu motor si Anu. Walaupun banyak motor tetangga kita, tapi dari geber-gebernya aja kita tahu loh. Nyampe ada orang misalkan nyampe rumah, dia nggak sampai langsung dimatiin lah, ganti motor-motornya. Sering kali digeber-geber dulu, ngeng baru matiin ya. Ada orang cuma diusulkan ngeng dimatiin. Jadi karena kita kebiasaan mendengar itu, kita tahu motor siapa. Bahkan mungkin kita yang berteman dia, karena kita sering dengar suara dia, mungkin dia masih jauh di tangga sana, suaranya agak berteriak dikit, kita tahu itu siapa. Itu pasti Jul Vince itu, pacarku itu kata si Joni. Karena apa? Dia sering mendengar suara Jul Vince. Kalau Joni lebih peka kepada suara yang lain, itu dipertanyakan. Jangan-jangan dia diam-diam lihat suaranya di media sosialnya itu kan, oh suaranya kayak gini. Pasti Joni lebih peka kepada suaranya Jul Vince. Karena sering komunikasi, sering bertemu. Sama halnya kita kepada Tuhan. Kalau saudaraku bersering berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, suara kita itu awam bagi Tuhan. Tuhan peka mendengar itu. Sama seperti kita peka kepada perkataan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang mau mencelakai kita, seolah kita merasakan ada gerakan dari Tuhan. Jangan kamu pergi ke sana, jangan lakukan itu. Itu karena apa? Kita sering bertemu dengan Tuhan. Amin. Dan yang selanjutnya, apa yang membuat kita bisa mengenal Tuhan? Di dalam kalau kita penyembahan. Katakan penyembahan semua. Karena di dalam penyembahan itu, kita bisa dapat mengerti roh kita bertemu dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, kalau kita kadang menyembah itu, kita nggak bisa berkata-kata, tapi air mata kita menangis. Itu sebenarnya roh kita, bukan hanya kita mengenal Tuhan secara jasmani aja, roh kita pun sangat mengenal dekat dengan Tuhan. Tanpa kita belum ungkapkan, kita menangis. Artinya kita sedang bertemu dengan Tuhan, roh kita terkoneksi dengan Tuhan. Artinya apa di situ? Tanpa kamu minta, Tuhan sudah tahu sama. Tanpa kamu minta sama Tuhan, Tuhan tahu kebutuhanmu. Itu karena apa? Rohmu sangat dekat dengan Tuhan dan mengenal Tuhan. Nah sering kali banyak orang yang dekat dengan Tuhan, dia nggak minta Tuhan kasih. Nah sering kali orang yang nggak kenal dengan Tuhan, nggak dekat dengan Tuhan, diminta pun berkali-kali nggak dikasih-kasih. Itu kata kuncinya, karena kita belum mengenal Tuhan. Amin. Mari kita kenal baik dengan Tuhan. Yang
sorry saudaraku ya, karena memang masih masa pemulihan, tapi nggak alasan, jadi maklum lah ya, batuk-batuk dikit. Yang terakhir, kita tidak menyadari kehadiran Tuhan. Itu di ayat yang 15 sampai 16. Apa dikatakan di situ saudaraku? Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apa yang sudah terjadi pada mereka saudaraku? Padahal waktu itu Yesus bersama-sama dengan mereka bertahun-tahun. Tapi waktu Tuhan Yesus bangkit, mereka bertemu. Mereka nggak mengenal. Sampai mereka saudaraku mereka di situ. Hanya apakah juga kamu yang nggak tahu ya kejadian di Yerusalem ya? Sampai mereka bilang gitu kan. Di Yerusalem itu ada kejadian seorang nabi Tuhan yang luar biasa, mati, dibunuh. Sampai mereka komplain gitu sama Tuhan sendiri. Apa cuma kamu nggak dapat info ya? Contohnya kalau kita kan mau cerai si Sule kan, kayaknya semua tahu gitu. Kalau kita cerita, Sule mau cerai lo kemarin lo, masih nggak tahu aku katanya. Kamu itu kayaknya jadul banget gitu kan? Atau mungkin yang orang sekarang jogetnya yang gini-gini, masa kamu nggak tahu? Karena semua orang berTikTok kayak misal contoh. Ini rasul, murid-murid ini yang sering bersama dengan Tuhan nggak kenal, merepek sama Tuhan. Kamu ini yang jadul banget. Kamu ini nggak dapat info dari mana sih? Kamu orang mana sih? Kok kamu nggak tahu Tuhan Yesus itu dibunuh, disalibkan? Mereka nggak mengenal Tuhan, saudara. Apa yang membuat mereka nggak mengenal Tuhan? Karena yang tadi itu putus asa. Mereka ini orang-orang yang putus asa. Mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka kecewa. Tuhan kami dibunuh. Tuhan kami nggak ada. Guru kami nggak ada lagi. Mereka kecewa, pergi meninggalkan Yerusalem. Karena kekecewaan itu, mereka sampai nggak kenal lagi Tuhan. Sampai mereka dibilang di dalam pasal 6, tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal mereka. Yang menghalangi itu apa? Kekhawatiran mereka. Nah, sering terjadi dalam diri kita. Kenapa kita nggak bisa menyadari kehadiran Tuhan? Karena kekhawatiranmu lebih besar dari kepercayaanmu. Kamu sering tidak percaya Tuhan hadir di tengah-tengahmu, padahal Dia Immanuel. Bahkan Dia berdiam di dalam dirimu. Firman Tuhan bilang, tubuhmu adalah bait Allah. Dia berdiam di sini. Kamu pikir Dia jauh, karena saking jauh kamu berpikir kamu mencoba menyaingi gereja yang sebelah yang nggak ada salibnya. Kamu pakai toa di rumahmu berdoa sama Tuhan. Karena kamu pikir Tuhan semakin jauh ya. Aku pasang aja lah speaker, saya berdoa sama Tuhan pakai speaker. Tuhan, semakin kamu kencangkan sampai habis suaramu. Enggak juga kamu merasa ada Tuhan hadir. Itu karena apa? Kekhawatiranmu lebih besar daripada imanmu. Itu kata kuncinya. Kalau kamu tidak merasa Tuhan hadir, itu berarti kekhawatiranmu lebih besar dari imanmu. Semakin kamu banyak khawatir, semakin kamu banyak kecewa, semakin banyak kamu putus asa, semakin kamu tidak menyadari Tuhan hadir di dalam dirimu. Karena seperti orang bilang itu, kadangkala Tuhan itu sebesar matahari atau sebesar suatu gedung yang besar seperti Habibie. Kita ada di mungkin di perumahan Citra di teman orang Pak Uli kan. Itu kan wow, mungkin yang lain nggak tahu lah. Pokoknya Habibie lah di sana. Kita di bawahnya itu nih ya. Itu besar sekali tingginya. Tapi coba ambil satu kelereng yang kecil segini, kamu dekatkan di dalam matamu kayak gini. Mana lebih besar kelerengnya itu atau gedung itu? Pasti akan jauh lebih besar kelereng yang kecil itu. Karena apa? Kamu mendekatkan diri ke kelereng itu. Tapi kalau kamu buat sama jaraknya kelereng dengan gedung itu, kamu tidak akan nampak kelereng itu. Misalkan kamu berdiri 10 meter aja dari gedung, terus kamu taruh 10 meter kelereng itu, kamu gak nampak kelereng. Karena masalah itu sebenarnya sangat kecil sekali. Tuhan itu jauh besar sekali, lebih besar dari bumi ini. Dia Allah yang besar, yang kuat, perkasa, luar biasa. Amin. Tapi sering sekali karena
kekhawatiranmu, kekecewaanmu kepada orang lain, keputusasaanmu, itu yang menghambat engkau menyadari bahwa dia ada di dalam hatimu. Kalau dia ada di sini, kuasamu sama seperti dia. Itu yang rasul-rasul sadari semenjak mereka mengenal Tuhan ada di sini. Semenjak kita nanti mau, Tuhan Yesus mau terangkat nih bulan ini kan, 2000 tahun yang lalu terangkat ke surga, diberikan Roh Kudus berdiam di sini. Mereka tidak pernah takut lagi memberitakan Injil. Bahkan kuasa mereka luar biasa. Petrus dengan sarung tangannya aja bisa menyembuhkan. Paulus hanya dengan bayangannya saja bisa menyembuhkan orang. Kamu juga bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Kamu bisa melakukan perkara yang luar biasa. Jangan kamu berpikir, aku gak pendeta, kata Joni. Aku gak pendeta, Bang. Aku gak bisa khotbah. Tapi kalau kamu percaya ada Roh Tuhan, kalau temanmu sakit, kamu doakan bisa sembuh. Karena bukan kami yang menyembuhkan, tapi Roh yang diam di dalam dirimu yang memiliki kuasa itu yang menyembuhkan orang sakit. Amin. Jadi gak harus pendeta, karena kita memiliki Roh yang sama yang Tuhan beri. Tidak misalkan saya nih ya pendeta, Tuhan kasih Roh Kudus 3. Emang Roh Kudus ada 3? Ya kan? Wah, karena Bang Yusuf itu pendeta, kayaknya dia dikasih Roh Kudus 3 itu. Roh Kudus dari mana lagi itu 3? Yang saya tahu Roh Kudus tetap 1, amin. Dan saya percaya jemaat Tuhan juga memiliki Roh Kudus yang sama, Roh yang kuat dari Tuhan itu. Amin. Jadi sadari bahwa Tuhan itu Allah Immanuel yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Lihat murid-murid itu. Karena keputusasaan mereka meninggalkan persekutuan dan tidak mengenal Tuhan dengan benar. Akhirnya mereka tidak menyadari bahwa yang mereka percakapkan itu adalah Yesus sendiri. Ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus loh dia, nggak tahu. Jangan-jangan kamu berdoa, kamu udah berdoa nih, nggak percaya kamu ngomong sama Yesus. Tapi kamu setelah doa makin khawatir, ya kan? Ada nggak yang kayak itu? Udah doa, gitu kan? Udah menangis, tiba-tiba setelah doa makin khawatir. Itu dipertanyakan. Jangan-jangan kamu doanya kepada yang lain, atau kamu berdoa nggak ada yang Tuhan Yesus ya, tapi kalau karena diputusin, aduh Joni itu sih kamu panggil, bukannya Tuhan, tapi memang kamu seolah-olah masuk dalam hadirat nih ya kan, nangis terus, kamu pikir air matamu ditaruh di kirbat, padahal ditaruh semua di lantai semua kan, Joni, kamu kan memutuskan aku Joni, tapi nangis terus. Ya setelah kamu habis doa, ending-endingnya enggak kamu bilang lagi dalam nama Yesus, amin, amin. Makin kamu khawatir, aduh gimana Bang John itu ya, makin khawatir jadinya kan. Karena apa? Salah berdoa, kamu nggak yakin dia hadir. Percayalah, bilang, Yesus engkau hadir di hatiku, katakan. Yesus engkau hadir di hatiku. Ini baikmu Tuhan, rumahmu. Saya sudah bilang, rumah Tuhan tidak di gereja ini. Mau sebesar apapun gereja orang semegah apapun, misalkan Santo katedral yang diam di Jakarta, Tuhan nggak diam di situ, saudara. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, Dia nggak berdiam di tempat yang mati. Dia Tuhan yang hidup berdiam di tempat yang hidup. Kita ini orang hidup, amin. Bayangin aja lah kalau Tuhan kita Tuhan yang mati, yang hanya berdiam di gereja, kita cuma hari Minggu 2 jam di gereja. Dan 1 minggu Tuhan Yesus dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi 6 hari saudaraku Tuhan Yesus kayak gini terus duduk di sini. Enggak ada yang kata lah. Bisa bayangkan nggak Tuhan Yesus, karena kita pikir Tuhan Yesus itu Tuhan yang berdiam di gereja. Inilah dia 6 minggu. Bosan lah Tuhan ya, rebahan lah Tuhan dulu. Ngapain lah main musik. Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan ada di dalam dirimu, amin. Dia Allah yang hidup, yang tinggal di dalam tempat yang hidup juga. Itu orang asing yang menyembah dewa-dewa itu, yang pakai patung itu. Mereka percaya memang Tuhannya selalu tinggal di situ. Makanya Tuhannya dari dulu dibangun sampai sekarang ya gini terus. Ada kan kalau dewanya yang lain Tuhan sampai lidahnya keluar. Kita pun takut ya kan, serampan. Pernah lihat nggak kalau dewa-dewanya itu seram kan, lidahnya keluar terus. Apa
Apa nggak capek Tuhannya kayak gitu? Itulah gambaran Tuhannya. Dibuat jadi patung. Ya Tuhannya bayangin kalau bayarin Tuhan aja. Dari dia ada Tuhannya sampai kayak gitu, dia keluar terus. Apa nggak capek Tuhannya itu kayak gitu? Padahal itu Tuhannya si gajeng gila kan? Masuk Tuhan, aduh, aku pun nggak habis pikir lah. Makanya kita harus menyadari Tuhan kita bukanlah Tuhan yang berdiam di gereja, tapi yang berdiam di dalam dirimu. Amin. Kalau nanti kamu pulang, ada masalah, kamu percaya ada Tuhan di sini. Walaupun kondisimu seperti Ayub, seolah-olah kamu ditinggalkan, seolah-olah masalah terus ada, mati anaknya, datang masalah, habis hartanya, seolah-olah nggak ada yang berubah, tapi seolah-olah bertambah masalah. Ingat, Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap ada di dalam hati Ayub. Karena kesetiaan Ayub, dia tetap kuat. Apa yang terjadi saudaraku? Tuhan balikkan semuanya. Tuhan berikan anak lebih cantik, lebih ganteng dari anak yang sebelumnya. Tuhan lipat gandakan hartanya. Tuhan berikan dia panjang umur. Tuhan berikan kebahagiaan. Itu karena apa? Dia sabar. Dia tetap yakin, Tuhan, kalau aku hari ini sakit, kalau aku hari ini belum dapat pekerjaan, aku tak percaya. Kalau dulu aku diberikan gaji yang besar, aku tak percaya. Walaupun aku nggak kerja, walaupun aku masih jomblo, aku tak percaya. Walaupun doaku belum dijawab, aku tak percaya. Karena jika kamu sabar, kamu menantikan janji Tuhan, kamu mendapatkan bukan hanya yang kamu minta, tetapi berlipat kali ganda. Sampai kau berpikir, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah terminta dari bibirmu, itu yang Tuhan sediakan bagi kamu. Amin. Itulah kalau kita yakin. Dan saya yakin firman ini juga yang menguatkan saya. Tuhan Yesus kita sudah bangkit dari kematian. Ini sudah bangkit. Percaya. Dia bangkit untuk engkau. Dia naik ke surga untuk engkau juga. Bukan untuk siapa-siapa. Dia bilang, aku ke sana menyediakan rumah untuk Joni. Joni di Batam ngekos terus. Paling-paling pun nanti Joni beli rumah di Batu Haji tipe 38 misalkan, atau tipe 45. Tapi Tuhan sediakan rumah untukmu, bro. Seperti istana Pak Jokowi, lebih dari itu. Pak Jokowi, istana presiden, lantainya marmer aja. Di surga rumah Joni dari emas. Amin. Dari emas. Artinya apa? Dia mati untuk kita, dia bangkit juga untuk kita, dia naik ke surga pun untuk kita. Kalau kita tahu itu, wow, Tuhan Yesus baik. Amin. Kalau kamu hanya mengalami masalah sedikit sakit, gak usah takut. Saya juga belajar, sama-sama belajar. Kalau kamu juga memang putus asa, itu wajar. Tapi kalau kamu sudah mengenal kebenaran, kuatlah di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya firman ini memberkati kita semuanya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran-Mu. Firman Tuhan yang kami sudah pelajari, Tuhan. Kisah seorang dua murid yang meninggalkan persekutuan mereka di Yerusalem, yang mereka tidak mengenal Engkau Tuhan dengan benar. Bahkan mereka tidak percaya kehadiran-Mu, padahal Engkau bercakap-cakap dengan mereka. Semua itu karena mereka putus asa, mereka kecewa, mereka khawatir, mereka takut. Tuhan, tanpa tidak kami sadari, kami sering mengalami hal yang sama. Kami sudah lahir jadi Kristen, kami sering datang ke gereja, tapi sering kami khawatir dan takut. Ajar kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini yang menguatkan kami bersama-sama, supaya kami terlalu kuat Tuhan. Apapun kondisi pada hari ini, mau banyak orang kena virus atau apapun, ekonomi yang bergejolak, dan keadaan yang tidak pernah stabil, dan kondisi yang tidak menentu, tapi kami selalu percaya Engkau Allah yang sama, Engkau Tuhan yang sama, Engkau Allah Israel yang tidak pernah berubah, dulu sampai selamanya. Engkau Alfa dan Omega, Engkau tidak pernah berubah ya Bapa. Dan kami yakin Engkau sanggup melakukan perkara yang besar bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, mulialah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menerima berkat dan
dari Tuhan. Berkat terbesar dari Tuhan itu bukan hanya harta saudaraku, tapi tubuh dan darah Tuhan bersatu dengannya. Itu berkat terbesar. Kita ada satu pujian sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kau melayat dosaku.
anggur, kita percaya saudaraku bahwa ini lambang dari daging dan darah Tuhan. Ini sama kuasanya dengan darah dan daging Tuhan yang sanggup mengubahkan tubuhmu, yang sanggup memulihkan segala sakitmu, yang melepaskan kau dari segala ikatan si jahat. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita kasih 1 menit untuk saudaraku berdoa kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, ada kesalahan, untuk kita dilayakkan oleh darah dan daging Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami. Walaupun kami sering berdosa, kami sering meninggalkan, tapi kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Inilah bukti Tuhan bahwa Engkau menyerahkan daging dan darah. Kau mati bagi kami. Daging-Mu sampai terkelupas oleh cambukan. Darah-Mu mengalir Tuhan dari tubuh hanya untuk kami, supaya kami hidup, supaya kami disembuhkan, supaya kami dipulihkan, supaya kami Tuhan menjadi orang yang merdeka. Kami percaya Kau sungguh baik. Ampuni Tuhan kekurangan kami, ampuni kesalahan kami. Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari segala dosa dan kelemahan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti di tangan-tangan kanan kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Kita dengan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum darah. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
kami dipulihkan, kami diubahkan, dimenangkan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Engkau tetap baik dulu sampai selama-lamanya. Terima kasih, berkati setiap kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan di saat kami nanti pulang, kami tidak sama lagi kami nanti ke depan. Kami membawa pengharapan yang baru. Kami mendapat kekuatan yang baru dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu saudara.